Saya yakin banyak dari kalian yang mager banget buat gerak atau menyelesaikan suatu pekerjaan yang udah jadi kewajiban kita. Tapi pekerjaan itu mau nggak mau harus kita kerjakan meskipun kita nggak suka. Dan pada akhirnya banyak dari kita yang melakukan pekerjaan dengan sembrono. Dan seperti yang kita tahu, orang Jepang itu sangat disiplin dan bekerja keras. Bahkan setelah dilanda berbagai krisis negara, contohnya kayak tsunami, habis itu bom atom, dan masih banyak lagi, tapi Jepang masih stay strong sampai saat ini. Dan pada video kali ini kita akan belajar dari orang Jepang bagaimana caranya menjadi disiplin. Dan orang Jepang itu memiliki berbagai culture, dan di sini kita akan membahas beberapa culture yang bikin mereka itu menjadi disiplin. Bukan membahas, lebih tepatnya belajar lah, biar kita bisa menjadi pribadi yang disiplin dan pekerja keras. Salah satu culture yang ada di Jepang adalah ikigai. Ikigai ini adalah kata Jepang yang berarti alasan untuk hidup. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang unik yang dapat memberi mereka semangat dan makna dalam hidup. Orang Jepang ini percaya bahwa menemukan ikigai dapat membantu mereka untuk menemukan tujuan hidup, meningkatkan motivasi, merasa lebih bahagia, mengurangi stres dan kecemasan. Ikigai terdiri dari 4 elemen, yaitu passion, mission, vocation, dan profession. Passion itu sesuatu yang kalian sukai. Mission adalah sesuatu yang Anda percayai. Vocation adalah sesuatu yang bisa kalian lakukan dengan baik. Profession adalah sesuatu yang Anda lakukan dan Anda dibayar jika melakukan profession ini. Untuk menemukan ikigai, Anda dapat mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya kasih. Yang pertama, apa yang kalian sukai? Yang kedua, apa yang kalian kuasai? Yang ketiga, apa yang kalian bisa berikan kepada dunia? Yang keempat, apa yang membuat Anda merasa bahagia? Kalau kalian kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian bisa deh merenungkan diri dulu untuk menjawab pertanyaan dari saya tadi. Orang Jepang percaya bahwa ikigai adalah sesuatu yang dapat ditemukan seiring waktu. Jangan menyerah jika kalian belum menemukan ikigai pada saat ini. Yang kedua ada kaizen. Kaizen adalah filosofi Jepang yang menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan. Orang Jepang yang malas akan berusaha untuk menerapkan kaizen dalam kehidupan mereka. Misalnya, mereka akan mulai dengan melakukan hal-hal kecil yang dapat mereka kerjakan, kemudian secara bertahap meningkatkan skala dan intensitasnya. Kaizen adalah filosofi yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan pribadi. Kaizen dapat membantu orang untuk menjadi lebih produktif, lebih efisien, dan lebih efektif. Berikut adalah beberapa contoh penerapan Kaizen untuk menghilangkan rasa malas. Mulailah dengan hal-hal kecil. Kalau kalian merasa malas untuk memulai sesuatu tugas yang besar, mulailah dengan tugas-tugas kecil yang lebih mudah dan lebih realistis untuk diselesaikan. Misalnya, jika Anda merasa malas untuk membersihkan rumah, mulailah dengan membersihkan kamar kalian sendiri. Tetaplah fokus pada tujuan kalian. Ingat alasan mengapa kalian ingin melakukan sesuatu. Hal ini dapat membantu kalian untuk tetap termotivasi dan untuk menghindari menunda-nunda. Misalnya, jika kalian merasa malas untuk belajar ujian, ingatlah bahwa kalian ingin lulus ujian dan mendapatkan nilai yang baik. Buatlah prosesnya menyenangkan. Cari cara untuk membuat tugas menjadi lebih menyenangkan atau lebih menarik. Misalnya, jika kalian merasa malas untuk berolahraga, temukan olahraga yang Anda sukai atau lakukan olahraga dengan teman-teman kalian. Dengan menerapkan Kaizen, ini akan membantu kalian menghilangkan rasa malas dan menjadi lebih produktif dan efektif dalam hidup kalian. Yang ketiga, orang Jepang cenderung lebih menyukai tujuan jangka pendek daripada tujuan jangka panjang. Hal ini karena tujuan jangka pendek lebih mudah dicapai dan dapat memberikan rasa pencapaian yang lebih cepat. Oleh karena itu, orang Jepang yang merasa malas akan berusaha
untuk membuat tujuan jangka pendek yang realistis dan dapat dicapai. Misalnya, jika seseorang ingin mempelajari bahasa baru, mereka mungkin menetapkan tujuan jangka pendek untuk mempelajari 10 kata baru setiap minggu. Tujuan ini lebih mudah dicapai daripada tujuan jangka panjang untuk menjadi fasih dalam bahasa tersebut dalam 1 tahun. Tujuan jangka pendek juga dapat membantu orang untuk tetap termotivasi ketika seseorang melihat kemajuan yang mereka buat. Mereka lebih cenderung untuk terus maju. Yang kelima, orang Jepang sangat memperhatikan kebersihan dan kerapian. Mereka percaya bahwa lingkungan yang bersih dan rapi dapat meningkatkan produktivitas motivasi. Oleh karena itu, orang Jepang yang merasa malas akan berusaha untuk menjaga lingkungan mereka tetap bersih dan rapi. Orang Jepang seringkali menggunakan istilah seiri, seiton, seiso, shiketsu, dan tsuke untuk menggambarkan 5 prinsip kebersihan dan kerapian. Seiri memisahkan barang-barang yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Seiton menempatkan barang-barang yang dibutuhkan di tempat yang tepat. Seiso membersihkan barang-barang secara teratur. Seiketsu menjaga kebersihan dan kerapian secara berkelanjutan. Shitsuke membangun kebiasaan kebersihan dan kerapian. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku untuk rumah tangga, tetapi juga untuk tempat kerja, sekolah, dan tempat umum lainnya. Orang Jepang percaya bahwa lingkungan yang bersih dan rapi dapat menciptakan sesuatu yang positif dan produktif. Ketika seseorang merasa malas, mereka mungkin merasa sulit untuk memulai suatu tugas. Namun jika lingkungan mereka bersih dan rapi, mereka akan merasa lebih termotivasi untuk memulai hal ini. Karena lingkungan yang bersih dan rapi dapat membantu mereka untuk fokus dan menghindari gangguan.